Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas perilaku konsumen ya. Iya Bu. Program studi pemasaran digital FEUNJ. Nah, sudah ada siapa di sini? Oke, saya Septian dari Prodi Departemen Pemasaran Digital. Oke, Septian. Iya Bu, Nah, Septian sebelum kita bahas tentang perilaku konsumen di mana? di Di Gramedia. Gramedia. Iya. Nah, boleh dong Septian coba sapa soulmate dulu. Bisa nggak? Oke. Hello soulmate, good day mates. Oke, mantap. Terima kasih ya Iya. Septian. Nah Septian, apa yang menarik dari perilaku konsumennya Gramedia? Apa yang mungkin Septian bisa share ke para soulmate? Oke, mungkin kita akan lebih ngebahas ke surveinya kali Bu. Kita kan Oke. ngelakuin survei waktu itu, Ya. gimana menganalisis dari preferensinya, perilakunya, terus juga Oke. mungkin kebutuhan para konsumen dari Gramedia sih Bu. Oke, apa yang mau kita bahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan hasil riset? Mungkin kita akan bahas tentang eh, wilayah dulu kali Bu ya. Wilayah, Iya, para konsumen Gramedia tuh dari hasil survei itu kebanyakan dari wilayah Jabodetabek gitu Bu. Jabodetabek. Oke. Ya. Kemudian apa lagi? Terus juga mungkin untuk usia dah. Usia? Iya usia. Di Gramedia tuh kebanyakan konsumennya tuh sekitar umur 16 sampai 20 tahun gitu Bu. Jadi kebanyakan pelajar atau mahasiswa. Iya. Oke. Kemudian kalau dari sisi gender ada nggak? Gender ada Bu. Dari hasil survei waktu itu sekitar 60% kebanyakan tuh perempuan Bu dibanding laki-lakinya. Perempuan. Iya. Kenapa perempuan yang lebih banyak datang ke toko buku ya dibandingkan laki-laki? Ya, Kira-kira kenapa? mungkin tuh perempuan lebih suka baca gitu Bu dibanding laki-laki. Mungkin laki-laki sukanya nonton, sedangkan kalau perempuan tuh sukanya baca. Oh ya, Ya. kalau laki-laki lebih visual Iya gitu lebih ya. visual dibanding Oke, sekedar oke. baca. Jadi bisa disimpulkan tadi konsumennya Gramedia sebagian besar adalah perempuan. Kemudian usia berapa? 15 Usia 16 sampai 20 Bu. 16 sampai 20 Iya. tahun. Kemudian mayoritas memang pelajar dan mahasiswa Iya. gitu ya. Oke, good. Apalagi Septian yang bisa dijelaskan? Mungkin pengeluaran kali Bu ya. Pengeluaran, Pengeluaran konsumen si income. Iya income Konsumen. konsumen. Kebanyakan tuh dari hasil survei tuh sekitar di bawah 500.000 Bu penghasilannya. Oke, Iya. karena memang mereka Masih masih pelajar, sekolah iya, kan, masih belum masih penghasilan, pelajar, masih iya. mahasiswa. Oke, good. Apalagi? eh Pengeluaran konsumer saat berbelanja Bu mungkin. Oke. Iya, jadi dari survei itu pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli buku tuh hanya di bawah 150.000 Bu kebanyakan dibanding di atasnya. Ya, tapi memang kalau kita bicara produk di Gramedia tuh memang lumayan relatif mahal ya. Iya, mahal. Relatif mahal. Jadi mungkin di sini pelajar dan mahasiswa mungkin kalau boleh saya memberikan kesimpulan kalau misalnya pengeluaran selama sekali transaksi di bawah 150.000 mungkin mereka lebih ke membeli alat-alat tulis Iya, ya. membeli keperluan belajar segala Iya, macam. keperluan belajar dibandingkan dibanding kalau beli- misalnya mereka membeli buku-buku cetak gitu pasti harganya akan lebih Iya, mahal lebih ya. mahal ya Septian tentunya ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Menarik nih ternyata. Apa lagi? Septian. Mungkin kita akan membahas tentang window shopping kali Bu ya. Window shopping. Oke. Iya, jadi dari hasil survei itu sebanyak 72% konsumen itu mereka tuh hanya lihat aja gitu Bu, nggak beli dan belanja ya. Itu kayaknya termasuk saya. Iya, jadi saya saya juga kalau ke Gramedia biasanya tuh nggak yang spesifik saya mau cari buku apa, tapi biasanya kayak masuk dulu, lihat-lihat lihat-lihat dulu, window ya, shoppingnya, keliling-keliling dulu. keliling-keliling dulu. Terus paling kalau belanja juga belinya alat tulis Iya, pulpen pulpen, gitu ya, gitu-gitu, karena kan iya. mereka punya banyak varian ya alat iya, tulis iya, ya benar. dibandingkan kalau beli buku-buku yang versi cetak. Oke, window shopping tadi Window paling shopping. banyak ya. Iya, 72%. Sedangkan 70%. ya 30%-nya tuh yang beneran kita ke Gramedia beli buku gitu. Jadi udah ada rencana dari rumah. Iya. Oke, sip. Apa lagi? Terus Karena ini seperti mencerminkan diri saya. iya. Atau mencerminkan sebagian besar konsumen yang ada iya, di luar Gramedia. sana ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Terus preferensi buku yang ditampilkan di Gramedia bukan dijual Bu mungkin. Jadi kebanyakan orang itu dari hasil survei 60% tuh lebih sering beli novel Bu dibanding buku-buku buku-buku lain. pelajaran, Iya, buku materi gitu ya? itu jarang dari hasil survei ya. Kebanyakan 60% itu lebih ke novel gitu. Jadi beli buat bacaan mungkin sedang iseng atau apa dia beli novel buat dibaca kayak gitu Bu. Nah ini mungkin benar atau enggak gitu ya. Kalau novel itu kenapa dia jadi lebih sering dibeli dibandingkan buku pilihan lain.
Karena saya pernah lihat, jadi mereka kayak punya rak khusus yang buku-buku Iya, promo, iya. buku-buku diskon. Itu biasanya buku-buku yang tadi ya, Iya, novel, novel buku semacam itu. cerita. Iya. Kalau misalnya buku-buku pelajaran, buku-buku materi itu kayaknya jarang banget Jarang di banget ya, diskon iya ya. jarang-jarang. Nah, makanya kemudian mungkin konsumennya lebih banyak membeli buku Novel, novel iya. karena memang lebih banyak promo atau diskonnya di buku novel Iya, tersebut benar. dibandingkan buku-buku yang lain. Ya dibanding buku pelajar atau buku-buku sejarah mungkin. Ya, berarti sebenarnya lumayan relevan nih informasinya Septian. Karena tadi pembelanjaannya di bawah 150.000, kemudian kebanyakan pelajar dan mahasiswa. Jadi ini informasinya lumayan relevan karena yang dibeli ternyata buku-buku novel Buku yang ada novel, promo iya. yang diskon juga. Oke, good. Ya kayak tadi Bu bilang kan di Gramedia tuh kita dibagi rak-rak kan, kayak ada rak Iya. buku anak-anak, buku sejarah, mungkin komik dan lain-lain. Jadi Dan yang paling banyak itu ya, Iya, paling kebanyakan banyak novel. yang suka beli Iya. di sana buku-buku novel. Oke. ya gitu. Apalagi Septian? Terus mungkin member kali Bu ya. Member gimana tuh? Jadi di Gramedia tuh kan sistemnya kayak poin gitu Bu. Jadi Ada loyalty program iya, ada atau loyalty program, membership. membership programnya. Jadi kayak setiap dia beli buku atau yang sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, misalkan dia belanja di atas 100.000 dia akan mendapatkan poin diskon dan lain-lain kayak gitu Bu. Oke. Nah itu jadi poin menarik juga ya. Konsumen datang ke sana itu karena selain ada promo, juga ada membership yang memungkinkan mereka untuk dapat berbagai promo lainnya ya Iya. pada saat mereka melakukan transaksi. Nah, terus juga Gramedia kan juga ada toko online-nya Bu ya. Nah tapi dari hasil survei yang kami lakukan tuh 80%-nya itu lebih suka ke offline langsung Bu. Kita lebih suka lihat barangnya langsung dibanding secara online gitu. Ya memang itu karena kan tampilan Gramedia itu juga lumayan oke ya. Iya, Jadi lumayan tadi kayak tadi Septian bilang window shopping banyak yang datang ke iya, sana yang datang, juga ya, gitu ngeliat, kan. Jadi mereka tuh mungkin dengan langsung datang ke toko itu mereka juga kayak ngerasa punya lebih banyak pilihan. Iya, punya pilihan. Akan produk, kemudian bisa lihat produk secara langsung benar. gitu ya. Kalau online kan kita cuma kayak lihat tampilan di bisa di smartphone kita dan langsung beli gitu. Iya, Tapi nggak kalau bisa cek offline kita fisiknya. kita Iya. bisa lihat fisiknya. Tuh. Oke. Apalagi? Septian? Ya katanya loyalty program, kita dapat diskon kayak gitu. Terus mungkin Lagi. pengalaman berbelanja kali Pengalaman Bu ya. berbelanja Iya, gimana kayak tuh? tadi yang ditawarkan Gramedia, kayak misalkan kita datang, kita disambut sama karyawannya yang lain-lain, terus pas kita berbelanja kita dibantuin, misalnya kita mau nyari buku ini cuman kita nggak tahu tempatnya di mana, ntar karyawannya kayak nyamperin kita, ya kayak gitu sih Bu. Mungkin kalau di online kita nggak dapat fasilitas Iya, itu ya. terus Belanja offline bisa dapat. betul, dibanding online kita nggak bingung nih nyari di mana, kalau offline kita dibantuin. Terus juga kayak pelayanannya yang ramah dan lain-lain. Terus, itu bisa menjadi selling point. Iya, gitu. selling point nilai plus. Terus ada hasil survei juga, kita kan nanya feedbacknya ya dari para konsumen yang kita survei. Kebanyakan tuh juga positif Bu, jadi kayak betul kayak pengalamannya tuh bagus, terus karyawannya ramah. Jadi kayak feedback itu jarang yang negatif gitu di survei kami. Kebanyakan positif. Ya. Walaupun ini tidak menutup mata juga ya Septian, bahwa ada beberapa toko buku tuh kayak Gunung Agung tuh udah tutup juga ya. Iya, tutup. Nah ini menjadi salah satu challenge juga buat Gramedia, bagaimana caranya mempertahankan posisi toko, posisi pasarnya supaya tetap banyak peminatnya gitu ya. Dan yang saya lihat semakin kesini Gramedia itu nggak cuma sekedar jual buku ya, tapi ternyata yang berkaitan dengan perlengkapan sekolah kan juga mereka jual ya. Iya, kebetulan Kayak sekolah. misalnya tas sekolah, kemudian ya perlengkapan lainnya ya yang mendukung untuk proses belajar mengajar tuh biasanya mereka juga sediakan di sana. Jadi nggak cuma sekedar buku-buku pelajaran aja. Oke, good. Terima kasih ya Septian untuk insight yang luar biasa berkaitan dengan perilaku konsumen di Gramedia gitu ya. Nah, saya percaya juga soulmate di luar sana juga pasti pernah gitu ya berkunjung dan window shopping di Gramedia. Iya, pasti pernah. Oke, good. Terima kasih, sampai berjumpa lagi soulmate di video-video marketing berikutnya. Kita tutup bersama ya. Gimana tutup Bu? Good day, mates. Good day, mates. Oke. 1, 2, 3. Good day, mates. Sampai jumpa. Sampai jumpa lain waktu.